Siapa yang menguasai Hormuz telah menjadi salah satu pertanyaan utama yang mendominasi perang Iran dalam beberapa bulan terakhir. Presiden Donald Trump sempat mengusulkan biaya perlindungan sebesar 20% untuk kargo yang melewati selat tersebut sebelum akhirnya dengan cepat membatalkan usulan itu. Iran di pihaknya telah mendesak untuk mendapatkan peran permanen dalam menyetujui lalu lintas melalui Hormuz dan mengklaim hak untuk memungut biaya. Sekretaris Jenderal menegaskan kembali seruannya untuk pemulihan penuh hak navigasi internasional dan kebebasan navigasi di dan sekitar Selat Hormuz. Pelaksanaan hak dan kebebasan navigasi harus dihormati oleh semua pihak sesuai dengan hukum internasional. Perdebatan seputar Hormuz dimulai dari geografisnya. Hormuz hanya sekitar 21 mil lebarnya di titik tersempitnya. Jalur pelayaran yang diakui melewati perairan teritorial Iran dan Oman tanpa ada jalur perairan internasional yang memisahkan keduanya. Namun, karena selat ini menghubungkan dua badan air yang lebih besar, kapal-kapal yang melintasi Hormuz memiliki hak yang dilindungi di bawah hukum laut internasional, yang dikenal sebagai hak lintas transit. Iran dan Oman dapat mengatur navigasi dan keselamatan di perairan mereka sendiri, tetapi mereka tidak dapat menangguhkan lintas kapal atau mendiskriminasi kapal dari negara yang berbeda. Posisi Sekretaris Jenderal konsisten bahwa kami percaya harus ada kebebasan pergerakan kapal melintasi Selat Hormuz. Kami menentang segala upaya untuk membatasi kebebasan pergerakan kapal. Dan Anda pasti telah melihat bahwa Organisasi Maritim Internasional juga telah mengeluarkan pernyataan menentang pengenaan pungutan apapun oleh pihak manapun. Di bawah hukum yang sama, negara-negara juga tidak dapat membebankan biaya kepada kapal hanya karena melintas. Hukum internasional memperbolehkan biaya untuk layanan tertentu yang diberikan kepada kapal, seperti penggunaan pelabuhan atau kapal tunda, tetapi tidak untuk biaya masuk wajib. Teheran berpendapat bahwa mereka menyediakan keamanan dan mengatur lalu lintas. Namun Iran juga telah mengancam dan menyerang kapal-kapal yang tidak mengikuti rute yang diinginkan Iran. Iran mengatakan negara-negara sahabat bisa mendapatkan akses, sementara kapal-kapal yang terkait dengan musuh Iran akan menghadapi pembatasan. Itu bukan pengelolaan lalu lintas yang netral. Iran juga berusaha memberlakukan sistem itu di sisi Oman dari selat itu, di mana kapal-kapal mungkin tidak membutuhkan layanan dari Teheran. Selat Malaka menunjukkan bagaimana negara-negara pesisir dapat mengelola jalur air utama tanpa menjadikannya sebagai alat tawar-menawar politik. Selat Malaka juga sepenuhnya melewati perairan teritorial. Indonesia, Malaysia, dan Singapura berbagi tanggung jawab atas salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia. Mereka mengelolanya melalui mekanisme bersama, bukan membiarkan satu negara mengklaim kendali eksklusif. Negara-negara pesisir bekerja sama dengan negara-negara pelayaran dan industri maritim dalam hal bantuan navigasi, keselamatan, dan perlindungan lingkungan. Pemerintah lain dapat memberikan dana atau peralatan untuk mendukung proyek-proyek tersebut. Namun yang paling penting, kontribusi tersebut bersifat sukarela. Iran tampaknya menginginkan versi yang berbeda dari model tersebut. Iran menginginkan pengakuan internasional dan dana untuk mengelola Hormuz, tetapi Iran juga ingin memiliki kekuatan untuk mengutamakan kapal-kapal dari pihak sahabat dan menekan negara-negara yang bermusuhan. Itu akan memberikan Teheran manfaat dari sebuah perjanjian internasional tanpa kontrol bersama atau akses setara yang membuat sistem Malaka berjalan. Selat Turki menunjukkan cara lain bagaimana negara pesisir bisa mendapatkan wewenang khusus. Turki mengelola Bosporus dan Dardanella di bawah Konvensi Montreux tahun 1936. Perjanjian tersebut mengizinkan kapal dagang untuk melintas dan memberikan kekuasaan kepada Turki atas kapal perang. Perjanjian itu juga memperbolehkan penarikan biaya untuk layanan tertentu. Namun, otoritas Turki ditetapkan melalui perjanjian internasional. Konvensi tersebut menetapkan biaya, aturan masa perang, dan batas-batas kendali Turki. Iran mungkin sekarang sedang mencoba menggunakan tekanan militer untuk mendapatkan pengaturan serupa yang menguntungkan terkait Selat Hormuz. Kesepakatan seperti itu bisa memberi Teheran peran yang diakui dalam mengelola lalu lintas dan memungut biaya tertentu. Namun, tidak seperti Konvensi Montreux, kesepakatan itu akan dinegosiasikan di bawah ancaman gangguan lebih lanjut. Iran bisa menggunakan tekanan untuk mendapatkan syarat yang memperkuat kendalinya atas selat tersebut dan menguntungkan kepentingan politiknya sendiri. Dan kami ingin berinvestasi besar-besaran di Amerika Serikat dibandingkan dengan membebankan biaya. Dan saya sebenarnya suka itu, karena saya tidak berpikir siapapun seharusnya bisa membebankan biaya untuk selat tersebut atau untuk selat lain di belahan dunia manapun. Saya tidak berpikir siapapun seharusnya berada dalam posisi seperti itu. Selat Gibraltar mengikuti aturan yang lebih umum. Perairannya berada di bawah kedaulatan negara-negara di sepanjang pantainya.
Namun, kapal-kapal dagang tetap memiliki hak transit antara Atlantik dan Mediterania. Kapal-kapal tersebut dapat dikenakan biaya saat mereka memasuki pelabuhan atau meminta layanan, tetapi tidak bisa dikenai biaya hanya karena melintas. Terusan buatan manusia seperti terusan Suez dan terusan Panama berbeda. Biaya tol mereka digunakan untuk membayar penggunaan infrastruktur yang dibangun, sehingga kasusnya benar-benar berbeda. Usulan Trump sempat menyarankan bahwa perlindungan militer bisa diubah menjadi biaya transit wajib. Pembalikan kebijakan tersebut mengembalikan posisi tradisional Amerika bahwa selat internasional harus tetap terbuka tanpa biaya tol. Saat Iran berupaya untuk meresmikan kendali yang lebih besar atas Selat Hormuz, negosiasinya dengan Amerika Serikat telah memperlihatkan hambatan besar. Mencapai kesepakatan di atas kertas mungkin terbukti lebih mudah daripada menerapkannya, terutama selama serangan Iran terhadap kapal-kapal masih berlanjut. Dan peringatan malam ini adalah bahwa dunia mungkin hanya memiliki waktu beberapa minggu, bukan bulan, untuk sepenuhnya membuka kembali Selat Hormuz atau menghadapi krisis ekonomi global yang baru. Kepala Badan Energi Internasional mengatakan gangguan ini sudah memengaruhi pengiriman minyak, gas alam, pupuk, dan barang-barang penting lainnya. Negara-negara dengan ekonomi yang lebih kaya mungkin bisa menahan tekanan itu untuk sementara waktu. Tapi negara-negara di Asia seperti India, Pakistan, dan Bangladesh mungkin tidak bisa. Untuk membahas lebih lanjut, sekarang kita ditemani oleh Gina Cohen, pakar gas alam yang berfokus pada Mediterania Timur. Gina, terima kasih banyak sudah bersama kami di I24 News English malam ini. Di sini kita mendapat peringatan dari IAEA, atau maksud saya IEA. Mereka mengatakan dunia hanya punya waktu beberapa minggu, bukan bulan, untuk benar-benar membuka Selat Hormuz. Tapi negara mana yang akan mengalami kekurangan gas alam paling parah terlebih dahulu, di mana hal ini benar-benar menjadi masalah? Nah, kekurangan terbesar memang terjadi di Asia, karena Asia mendapatkan sebagian besar gasnya, mungkin sekitar 80% gasnya dari selat tersebut. Eropa hanya mendapatkan sekitar 8% gasnya dari selat tersebut. Dan minyak juga, sebagian besar minyak dari selat tersebut dikirim ke Asia. Jadi ini adalah masalah besar. Semua negara di Timur Suez atau Timur Hormuz menghadapi masalah yang jauh lebih besar dibandingkan negara-negara di Barat Hormuz. Masalah utamanya adalah karena perang telah berlangsung sekitar 5 bulan, persediaan stok minyak telah terkuras. Pada awal perang, ketika dimulai pada tanggal 28 Februari, ada persediaan yang sangat besar. Negara-negara melepaskan stok mereka, termasuk Amerika, yang juga melepaskan stoknya. Dan sekarang stok-stok ini sudah sangat berkurang. Di Amerika misalnya hanya tersisa sekitar 319 juta barrel stok minyak. Dan kamu tidak bisa menghabiskannya sepenuhnya, karena kamu membutuhkan sekitar 150 juta barrel untuk menjaga cadangan agar semuanya tidak runtuh. Jadi benar, IA memberikan peringatan besar bahwa stok dan pasokan yang tersedia hanya cukup untuk beberapa minggu lagi sebelum banyak negara bisa sangat-sangat menderita. Apakah ada alternatif lain? Bahkan jika kamu fokus pada Mediterania Timur. Apakah mereka bisa menggantikan gas dari Teluk sama sekali? Atau apakah pasokan di tempat lain di dunia memang terlalu terbatas untuk mengisi kekosongan ini? Ya, sayangnya dan untungnya juga, karena di masa depan ya, ada banyak pembicaraan tentang Mediterania Timur yang bisa menggantikan sebagian gas, bukan minyak, tapi sebagian gas di masa depan. Tapi, agar itu bisa terjadi, kamu perlu membangun pipa-pipa baru. Salah satu proyek yang sudah dijalankan beberapa tahun lalu dan mungkin akan dihidupkan kembali atau mungkin juga dilewati, sangat tergantung pada bagaimana Israel menangani masalah ini, adalah proyek yang disebut IMEC. Ini bertujuan untuk menghubungkan India, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Yordania, Israel ke Eropa. Tapi untuk itu, Anda membutuhkan dukungan Arab Saudi. Dan jika ini tidak berjalan, maka proyek ini mungkin akan dilewati dan bisa bergerak lebih ke utara menuju Suriah dan Turki, serta mungkin menghindari Israel. Jadi Israel harus berjuang dengan sangat keras dan sangat proaktif agar proyek itu bisa terwujud. Masalah lain untuk membuat Mediterania Timur menjadi relevan adalah bahwa untuk saat ini, Israel telah menjual semua kelebihan gasnya ke Mesir. Dan Mesir, sebuah negara dengan 110 juta penduduk yang produksinya telah menurun, tetapi konsumsi gasnya sama sekali tidak menurun sejalan dengan produksinya sendiri, menyerap semua gas Israel dan menyerap semua gas Siprus di masa depan, dan gas ini tetap berada di Mesir.
Jadi jika Israel telah melakukan proyek kecil untuk membuat proyek pencairan gas lepas pantai di laut yang disebut FNG, maka mungkin gas dari proyek seperti itu bisa dikirim ke Eropa atau ke Asia. Tapi kita belum sampai di sana. Dan sekarang kita sedang memikirkan kembali masalah-masalah ini. Kita sedang memikirkan kembali apakah kita harus menaruh semua harapan pada pasar Mesir atau apakah kita harus melakukan jenis proyek lain agar bisa menjadi lebih relevan lagi. Peringatan yang tegas dan menarik untuk mendengar bagaimana Israel juga berperan dalam masa depan ini. Gina Cohen, terima kasih banyak telah bersama kami di I24 News English. Terima kasih sudah mengundang saya.